Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Dealing with Defenses and Defensiveness in Interview, menghadapi penolakan dan pertahanan di dalam wawancara. Anggota kelompok 5 yaitu saya sendiri, Ubaidatus Sholihah dengan NIM 05, Alifia Khairunisa dengan NIM 06, Ahmad Alif Suryadharma dengan NIM 21, Febian Pratama dengan NIM 22, dan Salsabila Asyifa dengan NIM 32. Baik, saya akan menjelaskan untuk slide selanjutnya, yaitu ada bagaimana menghadapi pertahanan atau perilaku defensif. Mungkin memang harusnya sebagai terapis kita belajar untuk membawakan interview yang berkesan dan efektif. Itu merupakan hal terpenting dalam intervensi atau asesmen klinis. Namun memang ada beberapa hal yang tidak dapat diduga dalam proses wawancara yang mengakibatkan kemampuan dalam wawancara sangat diuji, bahkan dapat menjadi hal yang melelahkan. Jadi oleh karena itu aktivitas klinis menjadi sangat berarti ketika ada kolaborasi antara terapis dan klien. Memang penolakan yang dilakukan klien terkadang bisa disalahartikan oleh terapis. Dan karena itu perlu adanya pembelajaran tentang penolakan yang dihadapi oleh terapis. Selanjutnya yaitu adalah memahami bagaimana pertahanan klien tersebut. Terapis yang peka terhadap kliennya lebih siap untuk merespon pertahanan klien. Dari reaksi defensif yang dilakukan klien, paling tidak terapis bisa membatasi hal-hal yang dapat mengganggu proses wawancara. Pertama yaitu pasti kita mengidentifikasi dan klasifikasi perilaku defensif. Dalam teori tentang kepribadian, perilaku defensif sering disebutkan dalam tipe yang berbeda seperti represi, denial, proyeksi, dan pembentukan reaksi. Dan jika sudah familiar dengan sistem klasifikasi ini, maka terapis dapat mengetahui dan merespon perilaku defensif klien seperti itu, dan memberitahu klien bahwa sedang dalam penolakan tidak akan efektif dan dapat diterima sebagai kritikan dan juga menghina klien. Lalu yaitu selanjutnya ada arti dari pertahanan. Klien merasa sedang diancam atau diserang, atau merupakan salah satu bentuk perlindungan diri dari klien. Dapat dipahami bahwa klien itu sebenarnya berperilaku defensif karena merasakan mereka sedang diancam atau diserang. Perilaku defensif ini bisa sangat menjadi hal yang susah karena kita harus memvalidasi perasaan klien, dan untuk terapis yang baru memulai itu bisa sangat melelahkan, dan kita harus dimulai dengan menerima dan memprosesi dengan mengapresiasi klien. Dan di dalam istilah psikologis, perilaku defensif atau pertahanan ini menjadi salah satu pembentukan atau perlindungan diri. Secara terang-terangan mengatakan bahwa klien sedang dalam perlakuan defensif semakin membuat bingung dan menyebabkan kecemasan pada klien. Lalu selanjutnya adalah nilai dari perlindungan diri. Memang pewawancara atau kita sebagai terapis terkadang bingung dengan kebutuhan klien akan perlindungan diri, dan kita sering menganggap bahwa mengapa klien harus merasa terancam oleh situasi yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Memang ada di beberapa situasi klinis seperti evaluasi mungkin yang diperintahkan langsung oleh pengadilan, atau tidak sengaja dari intervensi di mana klien memang belum sepenuhnya untuk memilih untuk berpartisipasi dalam suatu asesmen klinis seperti itu. Di lingkungan itu pasti klien akan merasa terancam dan defensif, namun lebih sulit untuk memahami situasi yang jauh lebih umum di mana klien yang aktif mencari terapi tetap merasa perlu untuk melindungi diri sendiri. Dan terapis sangat dianjurkan untuk mengelola hubungan interpersonal, terutama dengan orang yang tidak dikenal. Seringkali merupakan
memang tantangan atau menjadi usaha yang berbelit-belit seperti itu. Karena itu hati-hati, dan perlindungan diri adalah komponen yang berguna untuk diperlukan interaksi interpersonal serta menghadapi situasi tertentu. Mungkin dalam banyak kasus justru karena urusan mengelola kehidupan sehari-hari begitu rumit, maka akan sangat berguna jika perlindungan atau pertahanan diri ini dimobilisasi dengan cara yang cepat dan spontan tanpa harus disaring melalui proses dasar. Mungkin dari perspektif ini, pembelaan klien menjadi lebih mudah untuk dipahami. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu alasan umum pembelaan klien. Yang pertama adalah stigma mencari bantuan. Stigma di sini bagaimana seseorang mengalami kesulitan psikologis sehingga membuat banyak orang menyimpulkan bahwa memiliki masalah yang membutuhkan bantuan dari luar adalah tanda kelemahan yang memalukan. Kedua yaitu ancaman pengkhianatan, di mana pusat masalah klien ini mengalami penganiayaan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu ancaman perubahan, ancaman lain yang melekat dalam situasi terapeutik adalah ketidakpastian yang diciptakan oleh prospek perubahan. Selanjutnya yaitu ancaman melepaskan solusi, di mana adanya ketidakmampuan klien untuk mengekspresikan emosi pada saat ini dan mencegah orang lain mengetahui dan menanggapi perasaan mereka, yang mungkin menjadi sumbernya ialah adanya kesalahpahaman antar pribadi dan frustasi yang cukup besar. Dan yang terakhir ialah adanya ancaman mengakui tanggung jawab atas suatu masalah, di mana klien sulit memahami bahwa mereka lah yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah, walaupun penyebab masalah tidak berasal dari mereka. Nah, lalu menanggapi reaksi defensif, yang pertama, kita sebagai terapis sebaiknya tidak melakukan apapun. Tanggapan awal yang lebih efektif mungkin adalah tidak melakukan apapun, atau dengan kata lain mengambil pendekatan tunggu dan lihat. Jadi maksudnya biarkan si klien itu benar-benar mengekspresikan apa yang dia rasakan terlebih dahulu, sampai akhirnya kita menemukan celah, baru kita bisa menggali lagi. Yang kedua, sejajarkan dengan fungsi pelindung. Ketika terapis menyimpulkan bahwa situasinya memerlukan intervensi yang lebih aktif, itu benar penting agar terapis merespon dengan cara yang selaras dengan fungsi perlindungan dari reaksi defensif. Nah, yang ketiga, diskusi secara langsung tentang perilaku defensif. Menahan godaan untuk menantang atau mencoba untuk membongkar pertahanan klien sebelum waktunya secara implisit menyatakan kepada klien bahwa situasi wawancara aman dan terjamin. Secara tidak langsung kita harus memberikan rasa aman dan nyaman dulu terhadap klien. Itu adalah salah satu cara kita untuk memecahkan defense dari klien kita. Oke, selanjutnya ada membangun respons terhadap sikap defensif klien. Terapi harus memperhatikan apa saja yang berpotensi mengancam wawancara klinis dan mengambil tindakan antisipatif untuk meminimalkan kemungkinan bahwa klien akan merasa terancam. Yang pertama, jangan terlalu dini dalam mengarahkan pada sasaran tujuan. Jadi, maksudnya kita itu sebagai terapis harus pelan-pelan dan memahami karakter dari klien kita. Jadi kita jangan sampai terburu-buru dalam menggali tujuan kita dalam melakukan terapi ini. Yang kedua, memperhatikan kualitas interaksi dan hubungan dengan klien secara berkelanjutan. Maksudnya kita tuh harus sebagai terapis harus benar-benar memperhatikan apakah obrolan antara kita sebagai terapis dan sebagai klien benar-benar membuahkan hasil, benar-benar apakah sesuai dengan tujuan dan harapan. Kita harus benar-benar memperhatikan itu. Dan juga maksudnya hubungan dengan klien secara berkelanjutan adalah kita harus selalu memantau dan juga
selalu menanyakan perkembangan dari klien kita. Yang ketiga, ada mengakui ancaman yang dirasakan. Semakin banyak terapis dapat berempati dengan persepsi klien tentang bahaya. Semakin efektif, mereka cenderung membantu. Nah, yang keempat, ada antisipasi potensi ancaman. Terapis dapat mengembangkan rencana untuk menghindari perkembangan respon defensif. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Defensiveness atau pertahanan menunjukkan upaya individu untuk mempertahankan perlindungan dirinya sebagai tanggapan atas penerimaan ancaman. Defensiveness ini ada pada setiap individu yang berfungsi sebagai perisai perlindungan diri. Saat wawancara atau saat konseling, pewawancara atau terapis mudah merasa kesal dengan tanggapan defensif klien, sehingga melihatnya sebagai hambatan untuk mencapai tujuan wawancara. Ketika reaksi defensif atau perilaku defensif tersebut benar-benar terjadi, intervensi yang efektif oleh pewawancara atau terapis dapat dipandu oleh pemahaman pewawancara atau terapis mengenai sifat dan sumber ancaman yang dirasakan oleh klien saat itu. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai strategi juga cara-cara untuk mengatasi sikap defensif klien, sebagai contoh, menahan godaan untuk bereaksi sebelum waktunya kepada klien, mendorong klien untuk sementara waktu menjaga perlindungan diri, bertanya dengan sesuai dengan situasi klien saat itu, berbincang santai, juga secara tidak langsung mengkomunikasikan bahwa klien berperan dalam wawancara, dan lain-lain. Nah, hal-hal tersebut dilakukan oleh terapis atau pewawancara untuk mengatasi kesalahpahaman yang dialami oleh klien, dan juga strategi untuk perilaku defensif yang dilakukan oleh klien. Oke, mungkin sekian, cukup sampai di sini dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.